musim kemarau, batangnya itu kecil-kecil. Maksud saya itu tetap seperti ini, namun ukurannya saja yang berkurang. Yang lain pun tidak ada masalah. Bisa dilihat ya, besar batangnya sebesar jempol saya, karena ini cuma odot biasa, bukan odot super atau odot jumbo itu ya. Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Kali ini kita telah tiba lagi di barisan satu baris isi 7 yang kita tanam 2 tahun yang dulu, 2 tahun yang lalu. Ini dia bentuknya sekarang ya. Ini sudah 2 tahun, karena musim kemarau bentuknya agak sedikit kering. Daun keringnya lebih banyak daripada yang biasanya. Usianya sudah 33 hari, namun tampilannya masih seperti umur yang 3 minggu. Ya, ini kering-kering ini karena bikin asap ya lor, karena kita pembersihan dari sarang-sarang tikus. Bisa dilihat ini sudah mulai tumbuh lagi nampaknya. Kemarin ini karena musim kemarau, apinya cukup besar di sini. Jadi ini ya bukan masalah apa, karena terkena suhu panas dari api yang kita buat. Kita telah tiba lagi di barisan ini. Ya, dari pertama kali tanam kita sudah menanam ini. Yang barisan yang di depan kita ini usianya sudah 2 tahun. Konten pertama kali saya berbuat dulu mengenai cara tanam satu baris isi 7. Bisa dilihat sudah 2 tahun masih selebar ini. Itu kombinasi antara satu baris isi 7 dengan perawatannya sistem pendakian tanah. Itu sudah mulai nampak ya hasil dari kita kerjakan selama ini. Kita tidak menanam odot ini dalam bentuk padang rumput. Kita kasih jarak seperti ini supaya memudahkan kita mengangkatnya, dan juga kita tidak menginjak tunas-tunas yang baru setelah kita arit nantinya. Awalnya kita mulai arit dari sini terus sampai ke sana. Yang di sini kan sudah mulai tumbuh. Menghindari itu, makanya kita buat jalur khusus di sini. Satu lagi, pertumbuhan odotnya juga bisa kita optimalkan dengan pendakian tanah. Pemupukannya juga kita lakukan sekalian. Biasanya 4 kali arit kita lakukan pendakian tanah. Setelah itu 4 bulan atau 6 bulan baru kita lakukan pendakian tanah. Ya, perbandingan odot kita ini usianya 33 hari. Saya hitung 33 hari kita sudah mulai panen. Biasanya kan 1 bulan, ini datangnya memang 33 hari. Kalau ternak saya ditambah mungkin 29 hari ini sudah kita panen lagi. Karena ini tergantung jumlah ternak kita ya lor. Hari ini ternak kambing perah saya ada 15 ekor, indukannya 10 dan derenya itu 5. Kalau yang cempenya habis saya jual kemarin semuanya. Ya, kali ini usianya 33 hari. Berbanding dengan jagung yang ini sudah usia panen, sudah sangat kering. Ditambah lagi cuaca kemarau. Ini kerjaan kita double jadinya. Pertama kita ngarit odot dulu untuk pakan kambing. Setelah itu kita ngambil panen jagung sambil bersihkan lahan. Ya, untuk perkembangannya bisa dilihat sampai yang di sana ya lor, hijaunya bagaimana. Akan nampak perbandingannya dibandingkan dengan batang jagung. Ya, jadi hijaunya rumput odot kita ini lebih nampak. Ya, untuk masalah-masalah di serang tikus di sini aman karena kita telah melakukan pembersihannya, karena juga cukup lama kita tidak upload video karena tugas kita juga banyak di luar YouTube ini. Dan ini barisan yang kita pupuk dengan trik gitu. Ya, nanti akan kita coba lagi. Ini memang waktunya untuk lakukan pendakian lagi karena sekarang masih musim kemarau, mungkin
panen periode berikutnya atau 1 bulan ke depan lagi. Akan kita lakukan kembali pendakian tanah semuanya dari barisan ujung sini sampai ke ujung yang di sana ya lor. Ini memakan waktu kalau kita ngarit di sini sebulan lebih. Pakan untuk 1 bulan ini sudah aman karena ternak kambing saya cuma 15 ekor. Pakannya pun 3 macam, jadi simpel lah kita pelihara kambing. Ditambah lagi jadwal vaksin ayam petelurnya juga cukup banyak sekarang ini ya, jadi ternak kambing bisa juga lah ditinggal-tinggal. Jadi kita tidak fokus pada satu usaha saja ya, karena kita jual-jual susu juga ada, pergi beli botolnya ke pasar, dan juga bantu pengiriman via travel ya ke Pekanbaru atau kemanapun kita bisa kirimkan susu kambingnya. Ya lor, tanpa basa-basi akan kita mulai lagi dari sini ya. Untuk bentuknya kita perlihatkan ya, ini maaf ya saya perlihatkan dengan kaki. Nah, ini sudah mulai kering ya, seperti metode kita panen yang dulu, biarkan 4 helai daunnya paling bawah itu kering, baru usia panennya itu. Kalau muda dari itu takutnya tunasnya itu mati, tidak ada bibit lagi yang tumbuh, takutnya itu nanti ya lor. Ya, karena bermusim kemarau, bentuk batangnya itu ramping-ramping, namun nanti akan kita perlihatkan lebih jelas bagaimana yang saya bilang ramping itu mengecil, tapi memang ukurannya itu bermacam-macam lah ketika musim kemarau. Berbeda dengan kerdil, kecil dengan kerdil itu beda ya. Jadi akan kita bandingkan nanti ya lor. Akan kita arit dulu sedikit untuk melihat perbandingannya. Ya lor, kita perlihatkan bagaimana perbedaan rumput odot itu ya antara yang kecil dengan yang kerdil. Kalau musim kemarau batangnya itu kecil-kecil, maksud saya itu tetap seperti ini, namun ukurannya saja yang berkurang. Yang lain pun tidak ada masalah. Bisa dilihat ya, besar batangnya sebesar jempol saya, karena ini cuma odot biasa, bukan odot super atau odot jumbo itu ya. Itu kecil. Kalau yang kerdil, seperti yang di sini, ini dia contohnya. Ini juga ada ya. Kalau sebagus-bagus lahan yang kecil-kecil seperti ini juga pasti ada, karena kita memperlihatkan semuanya, bukan memperlihatkan yang super-supernya saja. Jadi bisa dilihat ya, kecil, ini ukurannya kecil, bukan kerdil. Kalau yang kerdil itu seperti yang ini. Ini dia, tetap ada rumput odot yang seperti ini. Bisa dilihat. Kalau semuanya super itu mungkin tidak mungkin itu seperti itu. Kalau tanamnya yang seperti ini kebanyakan memang banyak yang super, namun juga ada, kalau 1 sampai 10 mungkin 2 dari 10 ada yang kerdil. Seperti itulah ya lor perbandingannya, karena kita hanya mengarit odot ini hanya untuk stok pakan, bukan untuk hiasan atau apa ya, karena kita mengejarkan banyaknya dalam waktu singkat, karena kita juga perlu jumlahnya yang banyak, karena kita stok untuk pakan ternak. Jadi stoknya itu harus ada terus ya, pasti adalah yang kecil-kecil seperti ini, harap dimaklumi saja ya. Itu dia bisa dilihat. Ketika musim kemarau batangnya itu kecil-kecil, maksud saya seperti ini, bukan kerdil. Kalau ini pun perbaikannya juga tidak ada lagi, ini tinggal dicabut seperti ini saja. Ya, kecil di sini. Sebentar lagi kita juga akan melakukan pendakian tanah. Ini telah 5 kali arit, 5 dengan yang sekarang. Jadi besoknya kita akan lakukan pendakian tanah lagi. Ini dia contohnya setelah kita lakukan pendakian dulu, setelah kita arit, kita lakukan pendakian, dan sekarang baru akan kita lakukan lagi pendakian tanah atau uruk itu. Jadi contohnya seperti ini. Inilah nanti akan kita perbaiki untuk meningkatkan volume batangnya atau memperbesar batang dari rumput odot. Ya, bisa dilihat sampai yang di sana ya lor.
Nah, memang agak-agak jarang bentuknya karena di musim kemarau memang batangnya agak kecil, bukan kerdil ya. Nah, ini dia, kita selesaikan satu gulung lagi ya lor, dan kita pulang lagi. Ya lor, lanjut lagi di hari keempat kita ngarit odot di lahan satu baris isi 7. Kali ini hari sudah sore ya lor. Jadi kita ngaritnya agak terburu-buru hari ini. Ini telah siap satu gulung terlebih dahulu. Ya, kita mulai tadi dari sini sejajar dengan pohon kelapa. Ya, untuk yang di sini bisa kita lihatkan. Bagi yang ingin mencoba satu baris isi 7, itu kita sarankan jarak satu baris ini dengan barisan yang di situ itu 3 meter. Kenapa 3 meter ya saya bilang? Karena ini narik tadi titik tengahnya kita ambil ini di tengah-tengah bedengan ya. Ini akan bertambah ke sini 50 cm, ini 50 cm. Jadi jarak antar barisan itu jadinya 2 meter bersihnya. Jadi akan lebih mudah juga saat kita lewat di barisan ini, supaya tidak ada yang keinjak nanti tunas-tunasnya, karena kita juga kasihan. Karena itu stok pakan hijauan kita ya. Ya, untuk di sini bisa dilihat kerimbunannya. Ini sudah 2 tahun rimbunnya masih seperti ini lor. Ya, karena ini musim kemarau, batangnya itu kecil-kecil. Namun ada juga yang cukup besar tadi saya lihat. Seperti yang di sini, tanpa ada kendalanya sampai ke atas, tidak terserang hama atau apapun, atau ada tunas yang mati busuk atau rumput odot yang mati busuk, di sini tidak ada. Bisa dilihat kerapatannya. Kalau tumbuhnya serentak, jadi tidak akan ada yang mati membusuk. Nah, itu dia bisa kita jelaskan di sini. Karena tumbuhnya serentak, pertumbuhannya optimal, jadi sama-sama besar. Bisa istilahnya itu 9/10 tumbuh, 1 yang tidak. Seperti itulah kita dapat membandingkannya. Jadi inilah dia odotnya. Kita gaskan lagi satu gulung ya lor. Ini arit kita yang kedua. Mungkin tidak sampai ke ujung sana ya, karena hari sudah sangat sore. Ini hampir-hampir maghrib ya. Kita ini baru selesai satu gulung, akan kita gaskan lagi satu gulung. Setiap gulung ini waktunya itu bisa 5-10 menit lah, tergantung kita. Kalau kita lagi semangat bisa tembus hampir 5 menit satu gulung ini, karena kita ngaritnya hanya seperti ini ya lor. Kita gaskan lagi untuk gulungan yang kedua ya lor. Kita perlihatkan lagi perkembangan rumput odot kita. Ini dia satu baris isi 7 yang telah kita tanam 2 tahun yang lewat ya. Pelebarannya sudah seperti ini. Kita ngarit di sini arit yang keempat lagi. Ini tinggal satu baris sampai ke batang kelapa. Jadi tinggal satu baris yang ini, dan kita akan mulai lagi di sini sampai ujung sana lagi ya lor. Kita juga kemarin panen jagungnya. Ini dia jagungnya. Jadi agak lama juga dulu nunggu konten-konten terbaru dari kita, karena job kita banyak yang dempet, ditambah lagi jadwal vaksin ayam petelurnya juga cukup banyak kali ini ya. Kita lihatkan lagi di satu baris isi 7. Ini dia yang pertama, kita arit dulu. Yang di sana yang nomor 2 dan yang di sini nomor 3. Ada yang ini yang keempat, berarti 4 kali 3 12 hari, bahkan 12 hari, dengan jumlah ternak 15 ekor ditambah dengan rumput ini. Ini dia bayeman atau lado-lado ya di sini, atau cabai-cabean, ditambah lagi dengan daun ubi singkong. 3 pakan utama di kandang kita, karena kita tidak memakai konsentrat, cuma ampas tahu untuk produksi susu ya. Mungkin belum ada kita berkesempatan membuat konsentrat, jadi kita optimalkan di hijauannya dulu. 3 jenis hijauan tanpa konsentrat. Jadi akan kita arit lagi yang ini ya lor, satu baris yang tertinggal ini. Ditambah di sana rumput
bayeman atau lado-ladonya ya, atau rumput cabai-cabean. Kita sebut saja ini rumput cabai-cabean. Nah, kita gaskan kali ini. Kita dapat 3 kali ini ya. Lado cabai-cabean ini, odot ditambah dengan daun ubi singkong ini yang ada di perkarangan kebun kita. Nah, jadi akan kita patahkan saja nanti lor. Ya lor, kita gaskan lagi.